sebagai psikiater seperti apa ketika melihat sekarang kan beritanya heboh nih Sandra Dewi. Nah sekarang Sandra Dewi pun menutup media sosialnya, artinya yang biasanya kolom komentarnya dibuka sekarang ditutup. Jadi tidak ada orang bisa komentar menghujat langsung ke Sandra Dewi. Apakah itu bentuk sudah mulai psikisnya atau terganggu atau menghindari dari hujatan netizen atau seperti apa mungkin dari psikologisnya? Sekarang manusia pada umumnya itu seringkali ingin dilihat secara positif, yang negatifnya ditutup. Jadi dalam hal ini, dalam hal Sandra Dewi, orang yang biasa dibumbung-bumbung, yang dianggap begitu hebat, akhirnya tiba-tiba dihujat, jelas merupakan suatu trauma yang cukup berat. Jadi akhirnya juga ingin menutupi apa yang dianggap jelek, ditutupi. Salah satunya adalah tidak boleh adanya komentar dalam hubungannya dengan Sandra Dewi, sedapat mungkin ditutupi ya. Jadi hanya tinggal yang positif saja. Oke, dampak psikis terburuknya apa ketika ini kan bukan hanya kecil tapi seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri nih. Apa yang mungkin dihadapi oleh Sandra Dewi sekarang, kondisi psikisnya seperti apa? Kita harus sesuaikan dengan negaranya. Kejadiannya di Indonesia, kita bayangkan seandainya itu terjadi di Jepang, terjadi di Korea, maka seringkali mereka harakiri. Jadi karena apa? Karena mereka dikecam, sangat malu. Jadi lebih baik mati saja sekalian. Tapi sekarang kita kembalikan, kalau dia orang kaya sekali di sini, kemudian kena perkara pengadilan dan akhirnya terbukti misalnya dia memang seorang koruptor, terbukti dia money laundering, apa yang akan terjadi? Jelas kena denda. Denda itu tidak sebesar apa yang dia curi, biasanya tidak sebesar itu. Lalu jelas kena hukuman. Tapi hukuman itu kalau di sini terkenalnya hukuman tidak perlu dijalankan, tapi harus dibayar per hari. Jadi artinya kan juga ya hanya hukuman pada hari-hari besar. Mungkin Idul Fitri ini banyak orang-orang yang harusnya dihukum, yang ada di penjara, mereka akan ke penjara untuk memperlihatkan, oh saya di penjara. Tapi setelah itu hari-hari biasa, apakah ada di penjara? Jadi ini yang harus diselesaikan. Jangan sampai mereka sebetulnya hanya di penjara pada hari-hari tertentu saja. Jadi kalau dibayangkan, sehari masuk dalam kurungan dapat uang berapa? Lain daripada orang-orang yang kemampuannya kurang. Kalau kemampuannya kurang ya bukan hanya di penjara, tapi mungkin juga kena siksaan karena emosi dari orang-orang lain, dari teman-teman penjara, dan emosi dari sipir-sipirnya. Oke Bu, tapi secara alami bisa nggak ketika orang mendapatkan masalah besar nih, suaminya terjerat korupsi, depresi nggak sebagai seorang istri? Bisa nggak itu secara alami? Kita jangan lihat depresi itu dari segi penjara, tapi penjaranya atau dari segi digugatnya. Tapi kita lihat dari segi penurunan yang terjadi. Jadi orang yang begitu diunggulkan, begitu dipuji-puji, akhirnya menjadi orang yang akhirnya justru tertuduh. Itu kan secara mental sangat tidak enak. Dan ini yang membuat kejatuhan mental mereka. Tapi kejatuhan mental ini tidak sebesar orang yang betul-betul masuk penjara. Jadi mereka masih punya harapan. Oh ya, saya dituduh nanti kena persidangan. Dengan harapan penuh bahwa apapun hukumannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ini kesan yang ada pada banyak orang. Apakah pada mereka juga terjadi seperti itu? Apakah akan ada perubahan? Itu tinggal kita tunggu. Bu, jadi gini Bu ya, bisa dikatakan bahwa beban mental itu cuma rasa malu aja mungkin dihadapi karena keuangan mereka masih tetap stay, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita bayangkan bahwa mereka itu punya orang-orang lain di sekeliling mereka. Orang-orang lain itu tetap memuji-muji mereka. Masyarakat, apalagi lewat TV, itu menjatuhkan mereka. Memang itu tetap negatif daripada sebelumnya, di mana TV pun juga memuji-muji mereka.
Tapi kalau menurut Ibu ini perlu nggak Bu, secara psikologi ini si Sandra Dewi ini secara gentleman hadir untuk memberikan keterangan ke media agar permasalahan ini bisa bisa disaksikan dengan dua ini dengan selama ini kan menyudutkan ya. Nah, perlu nggak adanya pihak dari Sandra Dewi itu? Kalau kita lihat ya, kalau sudah kejepit seperti ini, dia harus bagaimana? Membuat statement yang bagaimana? Statement itu akan lebih banyak akhirnya malah ditinjau lagi secara negatif oleh netizen. Jadi memang boleh saja kalau itu bagus. Kalau misalnya dia sebetulnya membuktikan tidak melakukan, misalnya sekarang terjadi pada saat-saat yang lalu terjadi orang ditangkap narkoba padahal tidak terjadi apa-apa, maka dia berontak kan, menunjukkan. Tapi kalau dia melakukan kan risiko besar bagi dirinya. Karena kan ini mempengaruhi ke dia, gitu. Artinya kan selama ini yang beranggapan bahwa yang terjadi ini pada suaminya, tapi nantinya kan Sandra Dewi dikaitkan. Nah, makanya ini perlu juga nggak mengklarifikasi bahwa saatnya oke, suami saya terlibat tapi saya tidak, gitu. Perlu juga. Sekarang kita tidak tahu apakah dia tidak ikut terlibat, karena seringkali istrinya juga ya ikut membantu, bukan seorang diri ya. Karena ini terlalu banyak, kecuali kalau jumlah kecil bisa masuk kantong, maka istrinya mungkin tidak terlibat. Tapi kok terlalu besar sampai membuat bunker segala, itu kan sudah nggak bisa dilakukan sendiri. Bu, tapi kalau melihat dari ekspresi si suaminya ini ketika dia di borgol terus pakai baju tahanan, tapi ekspresinya biasa, nggak ada ekspresi penyesalan atau kesedihan, dia malah biasa. Aku melihatnya gimana ekspresi itu? Sekarang kita lihat dari pengalaman yang lalu dalam hal orang dihukum. Kalau dulu sekali orang dihukum dia menangis. Orang koruptor ya, kita kasih contoh untuk orang-orang jumlah uang besar. Dulu menangis, tapi setelah itu akhirnya hukumannya juga tidak terlalu berat, apalagi di mana mereka akhirnya mendengar bahwa mereka juga tidak perlu menjalankan hukumannya di penjara, cukup memberikan sejumlah tertentu sesuai dengan hari di mana dia tidak ada di penjara. Akhirnya mereka bahkan sedang dipersoalkan, sedang diperkarakan, mereka malah senyum-senyum, dadah-dadah. Jadi itu faktanya ya. Jadi sekarang mereka juga belum tahu kan. Jadi kalau belum tahu hukumannya, maka mereka juga akan tenang. Kalau mereka anggap, wah saya akan dihukum mati, baru mereka menangis. Kita lihat fakta-fakta yang ada. Jadi nanti perubahan-perubahan di pengadilan itu juga bisa kita lihat pada sikap orang-orang dalam menghadapi pengadilan. Karena biasanya orang juga mengikuti. Oh ya, sekarang orang yang kena perkara kok senang-senang saja. Oh, orang yang kena perkara kok menangis berat. Kan bisa kita lihat dong, hukumannya berat tiba-tiba menangis. Oke, itu juga pada saat ada salah satu podcast bersama teman selebriti juga, Sandra Dewi itu pernah mengungkapkan bahwa suaminya itu ternyata baik sama orang. Dia sampai kaget, sampai karyawannya ngasih, dia sering beramal ngasih itu sampai di luar batas, sampai seorang istri itu langsung ngasih kok banyak-banyak. Itu gimana tuh, emang ya. Apa yang sekarang kita bayangkan orang yang mencuri uang orang, di sini mencuri uang negara. Di sini ada beberapa tipe. Oh, hasil curian itu sepenuhnya saya ambil, saya kasih hanya sedikit sekali ke orang-orang untuk amal, ya istilahnya amal, padahal amal dari hasil korupsi. Jadi ada juga, oh saya berikan cukup banyak, saya bagi-bagi, nanti bisa saya ambil lagi. Jadi semua itu tergantung pada mudahnya mereka bisa menambah harta mereka dan sifat mereka sendiri. Tapi jelas kalau ambilnya terlalu banyak, pasti dia akan memberikan juga ke orang-orang yang nantinya akan melindungi mereka atau paling tidak akan berpikir positif terhadap mereka.